Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid mushola Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas yang sangat kita cintai ini. Dan salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hantarkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau telah meninggalkan dua pusaka untuk kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Barang siapa yang mengamalkan dua pusaka ini, insya Allah mereka akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang sama-sama saya hormati guru saya yang telah mendidik saya, Bapak Ustadz Zulfahman Siregar MA, dan yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu pengurus masjid dan jajarannya, dan yang sama-sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, khususnya para remaja, anak-anak yang sangat kami banggakan. Dan izinkanlah hamba untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yopi Sukardi, berasal dari Solo Selatan. Saya sekarang menimba ilmu di Panti Sosial Bina Netra Tuas Sakato Padang. Saya netra sudah lebih kurang hampir 5 tahun, bapak-bapak ibu. Jadi sekarang saya mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata hamba. Amin Dan ya saya rabbal bisa alamin. melihat dunia ini kembali. Amin. Dan saya di Panti Sosial Bina Netra itu belajar beberapa keterampilan di situ, bapak-bapak ibu. Di situ saya belajar keterampilan memijat dan juga tahfiz Al-Quran dan keterampilan kerajinan tangan dan lain-lain. Dan juga termasuk belajar musik, olah vokal dan lain-lain. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya akan memberikan judul kultum singkat saya pada malam hari ini, yaitu beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang telah hamba pelajari selama ini bersama Bapak Zulfahman. Sebelum kita memasuki ke beberapa keistimewaan bulan Ramadan, marilah kita merenungi diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin di bulan Ramadan yang dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih bersama ayah kita, ibu kita, saudara-saudari kita, bahkan tetangga dan sahabat kita. Mungkin di bulan Ramadan sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka semua tiada lagi karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita menangis di dalam hati kita, menyesal di dalam diri kita dengan apa dosa yang telah kita perbuat, bapak-bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita di bulan Ramadan yang suci dan berkah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan keistimewaan bulan Ramadan
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Begitu mulianya bulan Ramadan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan keistimewaan yang kedua, meraih predikat takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan keistimewaan yang ketiga ialah puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya ibadah salat, ibadah zakat, ibadah sedekah dan ibadah yang lain-lain hanya untuk diri kita sendiri. Dan sesungguhnya ibadah puasa itu hanyalah untuk Allah dan Allah lah yang akan membalasnya. Begitu mulianya pada bulan Ramadan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan orang yang berpuasa ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahkan dia memasuki pintu surga yang khusus, yaitu bernama pintu surga Ar-Rayyan. Tidak satu orang pun yang bisa masuk melalui pintu surga ini terkecuali orang yang berpuasa. Coba bayangkan mulianya orang yang menjalani ibadah puasa dan pada bulan Ramadan ini, Bapak-bapak, Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memasuki pintu surga itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan keistimewaan yang selanjutnya, doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa dari ia sahur sampai ia berbuka. Dan yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Jadi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kita melepaskan niat hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam keluh kesah diri kita. Dan doa pemimpin yang adil. Mungkin kita di sini mungkin ada yang mempunyai jabatan tinggi, dan mungkin setidaknya kita mempunyai jabatan di keluarga kita sendiri. Marilah kita bertindak adil. Insya Allah doa orang yang pemimpin yang bertindak adil ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa orang yang dizalimi, hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita bertindak dengan orang lain, kita menzalimi, membuli,
Itu hati-hati. Kalau mereka itu berdoa, itu sangat mustajab sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena guru hamba Bapak Zulman Siregar Al-Mukarram akan menyampaikan tausiahnya selanjutnya. Dan demikianlah tumbilang di rumpun lansik nanti sisi di dalam lantai ladi bilang sadonan lapik nanti tinggal ambil tuan pandai kali nawa di pulau Ribang anak rusuh mati terlebih kok gawa tolonglah timbang kok rusuh ampunan lagi. Jawablah salam kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.